Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kelanjutan dari soal yang kemarin sudah kita bahas. Kita dari belakang. Soal berikutnya adalah perhatikan gambar volume bangun. Ada sebuah gambar. Kita sebentar. Nah, jadi di sini ada sebuah bangun. Yang pertama adalah tabung. Ini tabung ini. Tabung di sini adalah setengah bola. Nah, ini akan kita cari volume. Ketika kita bicara volume berarti kita bicara setengah bola dan tabungnya. Berapakah ini? Berarti ketika ini jari-jari diameter 14 berarti jari-jarinya adalah 7. Jadi jari-jari sampai di sini. Ini nilainya adalah 7. Kemudian tingginya sampai ini dengan sini sekian, ini 12. Maka ini kan tingginya sama ini 7, maka sisa dari ini, jadi kalau saya tarik garis ini sekian, ini 7, maka di sini 5. Nah, jadi tingginya si tabung 5, sehingga volume ini diperoleh dari volume tabung ditambah dengan volume setengah bola. Nah, aku rekaman. Nah, volume tabung, jadi volume tabung ini adalah PR kuadrat. Rumusnya adalah PR kuadrat T. Sementara volume bola itu adalah setengah, karena ini setengah bola, kali volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3. Nah, pi-nya berapa? Oh, pi-nya yang disuruh menggunakan adalah 22/7. 22/7, R-nya pangkat 2, berarti 7 kali 7. Tingginya si tabung itu adalah 5. Kemudian ditambah ini, kalau dibagi 2 ya, berarti 2/3 dikali 2/7 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Ini habis, ini juga habis. Nah, berarti tinggal mengalihkan ini 22. Bentar, saya bagi dulu, saya butuh 22 dikali 35 sekian, ini hasilnya adalah 770. Sementara yang sekian itu berarti ada 2 kali 22 dikali 49 dibagi 3. Hasilnya adalah 2874. Bener enggak ini? 2874. Senin sampai Kamis 6. 30 sampai 13. Oh, maaf, salah ngitung, belum dibagi. Hasilnya adalah 718,6.
6,7, sehingga hasil akhirnya ini ditambah 770 berarti 148,67, maka hasilnya adalah yang A. Kemudian soal berikutnya ini saya baru dulu. Nah, dari gambar O adalah pusat lingkaran ya. Jika besar sudut BAC di sini 40. Nah, di sini 40. Maka yang ditanyakan BOC. Nah, antara A ini itu adalah sudut keliling. Jadi sudut A ini sudut keliling, O ini sudut pusat. Sehingga ketika sama-sama menghadap busur ABC, saya ulang, A itu adalah sudut keliling karena dia berada di keliling. Kemudian O ini sudut pusat, berada di pusat lingkaran. Ketika A dan O ini menghadap busur yang sama, yaitu BC, maka sudut O itu 2 kalinya sudut A. 2 kalinya sudut A. Berarti 2 dikali 40. Maka nilainya adalah 80. Maka BOC nilainya adalah 80. Kemudian soal berikutnya itu. Nah, di sini ada sebuah bandul. Bandul ini terdiri dari bola dan kerucut. Yang ditanyakan adalah luas permukaan. Ketika yang ditanya luas permukaan, itu berarti luarnya saja. Kerucut itu ada 2 sisi, yaitu sisi selimut dan sisi alas. Tapi karena di sini yang ditanya luas permukaan, maka yang kita perhatikan hanya permukaannya saja. Dari permukaan bandul ini yang terlihat adalah selimut kerucut dan selimut setengah bola, setengah bola. Sehingga dari sini kita tentukan dulu diameter bolanya 14, maka di sini 7. Ini 7. Nah, kemudian tinggi kerucutnya 24. Ini 24. Ini 24, maaf. Gelandangan nulis. Nah, kalau sudah kita tentukan dulu S-nya. 724. 724 itu triple Pitagoras. Pasangannya adalah 25. Harus apa? Sehingga luas permukaan bandul itu terdiri dari luas selimut kerucut ditambah luas setengah bola. Nah, selimut kerucut itu adalah PRS. Kalau bola, permukaan bola itu kalau setengah itu berarti 2 pi r kuadrat. Maka pi itu 22/7, r-nya adalah 7, s-nya adalah 25. Nah, ini dibagi berarti 22/7, r-nya 7
Ini dibagi. Sehingga 22 dikali 25, ini nilainya 550 ditambah 22 kali 7, berarti kan 154 ya. 154. Oh maaf, ini tadi 4 ya, ini 4 bukan 2. 2 itu maksudnya tadi setengahnya itu berarti langsung 2, tapi saya kalikan setengah berarti di sini 2. Ini berarti masih dikali 2. Kali 2 ini dikali 2. Berarti hasil akhirnya 50 ditambah sini 8, 0, di sini 3, begitu ya. Maka hasilnya adalah 8, 5, 8. Berarti yang begitu. Kemudian 3 suku berikutnya. 3 suku berikutnya. 3 suku berikutnya dari 2, 3, 13, 23. Jadi ada 2, ada 6, ada 13, ada 23. Kita identifikasi 2 ke 6 itu 4, 6 ke 13 itu 7, 13 ke sini itu adalah 10. Kemudian 4 ke 3 itu 4 ke 7 adalah 3, 7 ke 10 adalah 3. Oh, berarti yang ditanya adalah 3 suku berikut. Maka di sini 3, berarti di sini 13. Ini berarti ada 36. Ini ditambah 3, berarti di sini 16. Nah, di sini 52. Segitiga di sini 19, di sini berarti ada 71. Maka hasilnya adalah yang ini 36, 52, 71. Berarti yang D. Kemudian banyaknya rusuk prisma. Banyak rusuk prisma. Nah, kalau yang ditanya adalah banyaknya rusuk prisma pada segi 15, rusuk prisma ini berarti kalau yang ditanya adalah rusuknya itu dari sini dikali 3. Ini kali 3. Dikali 3. Berarti ada 45. Tetapi kalau yang ditanya sisi itu berarti yang selimut itu ada 15 ditambah sisi alas ditambah sisi atap, berarti ada 17. Maka jawabannya yang itu kalau ditanya. Lanjut, sebuah mobil bergerak. Saya cutnya dulu. Nah, sebuah mobil bergerak ke timur sejauh 75. Jadi perhatikan ketika kita bicara tentang apa itu arah, itu atas itu utara. Atas itu adalah utara. Utara, timur, barat, ke bawah, selatan. Dia bergerak ke timur, kemudian belok ke utara. Jadi ke timur dulu,
Timur itu sejauh 75. Kemudian berbelok ke arah utara 40, sejauh 40. Dan berbelok ke arah barat. Baratnya sejauh 45. Sejauh 45. Nah, ini 45. Yang ditanya adalah jarak terdekat mobil dari tempat semula. Oh, berarti yang ditanya ini. Nah, ini yang ditanya. Berapa ini? Ini berapa? Maka ketika kita ditanya seperti itu, kita misalkan seperti ini. Di sini adalah 45. Kemudian di sini adalah 40. Dari 75 terkurangi 45, berarti di sini 30. 34 pasangannya, jadi 34 pasangannya adalah 5. Nah, ketika di sini 10, maka dikalikan 10, berarti 30, 40, dan terakhirnya adalah 50. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, kemudian ada batang korek. Perhatikan di sini ada batang korek. Di sini ada batang korek, diperlukan pada pola ke-10. Jadi kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah 5. Yang pertama 5. Yang kedua itu berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9. Yang berikutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini berarti ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ada 16. Nah, kita identifikasi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 ke 9 itu butuh 4. 9 ke 13. 9 ke 13 sih butuh 4 juga ya. 4. Ini kita identifikasi nih. Ini benar enggak ya? 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, oh 17. Nah, ini 17. 17 berarti 4. Oh, berarti ini nilai B beda. Ini nilai A. A itu adalah suku pertama. Yang ditanya adalah pola ke-10, berarti kita tahu UN itu adalah A plus N min 1 dikali B. Nah, yang ditanya adalah U10. Oh, berarti A-nya adalah 5, kemudian N-nya 10, min 1 dikali B-nya 4. Maka diperolehlah 5 ditambah, perhatikan, ini 9 kali 4 sama dengan 5. Nah, ini dikerjakan dulu, jangan 5 ditambah 9, tetapi ini dikerjakan dulu 36. Maka yang diperoleh adalah 41. Selanjutnya ini ada soal. Jika rata-rata nilai adalah 7,5, berapakah banyak siswa yang mendapatkan nilai 7? Perhatikan kalau ada soal seperti ini, maka ini dikali dulu. Ini kali, kemudian ini kali, di sini dikali dulu. Ini yang disebut sebagai nilai FN. FN-nya berarti berapa?
OFN-nya total, sigma FN totalnya adalah 48. Ini 7 kali N berarti 7N. Ini 72 ditambah 36 ditambah 20, sehingga sigma dari Fn itu adalah, sebentar, ini ada 176 plus 7N. Nah, sementara kalau frekuensi ini saya jumlah, hasilnya berapa ini? 8, 10, 13, berarti 23 ditambah N. Padahal X bar rata-rata itu memiliki rumus sigma F kali N dibagi dengan sigma F. Nah, sekian ini diketahui 7,5. Siapa sigma Fn tadi? Sigma Fn tadi diperoleh 176 ditambah 7N dibagi dengan 23 ditambah N. Sekian ini sama dengan 7,5. Nah, ini dikali ke sini, dikali silang, sehingga ada 176 ditambah 7N sama dengan 7,5 dikali 2,3 ditambah 7,5 dikali, jadi 23 dikali 7,5 itu diperoleh 172,5. Nah, kemudian ditambah dengan N kali 7,5 berarti 7,5N. Kalau sudah seperti ini berarti dikumpulkan yang sama. Ini kita pindah ke sini, yang ini kita pindah ke sana. Berarti ada 176 dikurangi 172,5 sama dengan 7,5 N dikurangi 7N. 176 dikurangi sekian itu berarti ada 3,5 ya. Ini 3,5, yang ini adalah 0,5 N, maka N nya adalah 7, sehingga N di sini nilainya adalah 7. Nah, banyak siswa yang mendapatkan nilai 7 berarti ada 7. Jawabannya berarti yang C. Nah, kemudian ada soal ini. Ini adalah soal SPLDV. Nah, di sini ada Bambang dan Hari membeli buku. Nah, di sini berarti kan ada 3 buku tulis, misalkan di sini X, 5 pulpen, misalkan di sini Z. Maka terdapat apa? Oh, terdapat yang pertama 3X ditambah 5Z sama dengan sekian ini. Berarti ada 4, 3,
00. Kemudian yang kedua itu ada 4x 2z. Tetapi di sini bisa dikecilkan biar bilangannya kecil ya. Ini berarti saya bagi 2, ini 2, 1. Kalau ini dibagi 2 itu berarti nilainya 17. Nah, yang saya pindah ke sini yang kecil. Jadi yang 2x ditambah z sama dengan 17. Nah, berarti kalau sudah seperti ini, maka kita apa ini? Eliminasi. Yang akan kita eliminasi yang z dulu. Berarti ini kali 1, di sini dikali 5. Maka diperoleh 3x ditambah 5z sama dengan 43. Nah, ini dikali 5 berarti ada 10x ditambah 5z sama dengan itu dikali 5 berarti ada 0. Begini 5 kali 7 itu 35. 3 berarti ada 8 ya. Kalau ini dikurangi berarti ada negatif 7x. Ini sama dengan 24 juga negatif. Nah, maka nilai x nya itu ada 6.000. Nah, ini kan hilang, ini juga hilang 7 nya dengan sini, ini adalah 6, maka nilainya 6.000. Kalau x nya 6.000, maka dari sini tadi x nya ini 6.000. Oh, x nya ini 6.000, jadi ini 2 kali 6.000 berarti. Jadi ini dikali 6.000. 2 dikali 6.000 ya. Saya hapus dulu. Nah. Jadi kalau ini dikali 6.000, kan ditambah ini, ditambah z sama dengan 17, maka z nya itu ada 17.000 dikurangi ini kali, pindah ruas menjadi men 12.000, sehingga nilainya adalah 5.000. Nah, padahal yang disuruh mencari adalah harga dari 5 buku tulis dan 7 pulpen. 5 dikali buku tulisnya ada 6.000, berarti ini kali 6.000 ditambah 7 pulpennya ketemu 5.000. Nah, ini berarti 35. Ini 30. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah 65.000 begitu. Dah. Untuk ya hasilnya berarti itu. Untuk soal berikutnya ini jumlah bilangan kelipatan 2 dan 3 dari 120 sampai 280 sama yang ini
sama yang ini. Ini sudah ya, kemarin sudah. Berarti ada 3 soal. Nanti silahkan dicoba sendiri untuk latihan tugas hari ini. Untuk hari ini saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.